Islam sebenarnya, di mana peristiwa ini sering kita dengar.
peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan yang spektakuler yang kalau diukur secara duniawi, bagaimana tidak jauh perjalanan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sekitar 1.200 km. Apabila ditempuh perjalanan darat, maka sekitar 20 sampai 24 jam. Atau berarti dalam perjalanan unta yang dipacu dengan cepat, perjalanan pulang dan perginya adalah 60 hari. Begitu lama. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ujian keimanan bagi seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang sangat singkat, bukan hanya sampai di situ, maka terus sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tempat yang tidak tahu, melihat Allah dan Rasulnya. Dia memperluas keamanan, yaitu keamanan yang sudah kita kenal, yaitu sholat dan Allah. Ma'asal muslimin jamaah perjalanan yang spektakuler yang menembus batas logika manusia. Jika orang-orang tidak beriman kepada Allah, tidak mempercayainya, itu adalah hal biasa. Namun saat itu Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan hal tersebut, yang di antara orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, namun lemah imannya, kembali kepada Allah, kembali kepada kesyirikannya, dan dia keluar dari agama. Alhamdulillah, dari kecil sampai saat ini mengenal peristiwa Isra dan Mi'raj tidak pernah mempermasalahkan itu. Bahkan tidak mempercayainya begitu saja. Masalah muslim dalam peristiwa yang begitu luar biasa, ada hikmah yang begitu banyak. Namun di antaranya hikmah daripada perjalanan Isra dan Mi'raj bagi kita Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menutup perkataan sebagai ulama. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak beriman. Semua orang yang berpedoman bersandar pada bertanya, dia akan selalu tersesat. Sebagaimana kita ketahui, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang menembus batas logika manusia. Maka ketika orang bersandar pada bertanya, dia akan tersesat pada jalan. Begitu. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya iman itu menembus batas logika manusia. Iman itu adalah keyakinan dalam hati bagaimana jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apapun perintahnya dan larangannya lewat bagi Muhammad SAW. Apapun yang diberikan kepada Muhammad dan Nabi Muhammad menyampaikannya, maka tugas kita sebagai orang yang beriman adalah beriman dengan iman kita bukan dengan bagi. Yang kedua, di mana ulama mengatakan manusia dan iman mana orang yang merasa mencukupannya dengan harta pasti dia akan merasa salah kekurangan. Di sini menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi kita Muhammad SAW secara pribadi, kemudian memberikan amanah sholat yang akhirnya setiap perintah Allah apapun itu Allah diberikan kepada malaikat Jibril dan sampaikan kepada Nabi Muhammad di atas muka bumi namanya sholat yang hanya perintah yang malaikat Jibril pun tidak tahu seluruh apa yang hendak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti sholat ini adalah satu hal yang sangat penting dan penting krusial bagi seorang. Di mana dalam sebuah sholat illa disiddati baina al-abdi wa rabbih. Tidak disebut sholat melainkan sholat itu adalah hubungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengaitkan hubungan antara seorang hamba dengan Rabb. Maka sholat adalah tiang agama. Sholat adalah bentuk daripada penghambaan seorang hamba kepada sang Rabbnya, di mana sholat bukanlah wadah untuk memperkaya rezeki, bukan untuk mensehatkan badannya, akan tetapi sholat itu menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang yang sholat terlaksana, berapa orang yang sholat tetap tidak menjadi hamba. Kita lihat banyak orang yang tidak sholat sehat, banyak yang tidak sholat tetap diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan. Allah Subhanahu pesankan kepada Nabi Muhammad SAW, wa salatu wassalam alaiha. Hai Muhammad,
keindahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita lakukan adalah di mana kita dapatkan ketenangan dalam sholat tersebut. Masalah muslimin jamaah Allah. Kemudian yang terakhir, di mana sebagian ulama mengatakan manazal makhlukin tadi, orang yang ingin mulia dengan sebab makhluk maka dia akan jadi. Nabi kita Muhammad SAW sebelum perjalanan ke saudaranya, bagaimana dia berdakwah ke orang, kemudian ke orang, dia kembali kepada kemudian Allah Subhanahu wa taala berangkat ke malam sampai Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW terlahir dalam keadaan kemudian dia kecil, dia membangun, kemudian dia berjalan, kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di kehidupan yang jauh daripada dunia saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Namun karena sebab dia memuliakan Nabi kita Muhammad SAW adalah yang maha pemilikan, maka namanya kita kenal sampai akhir masa. Maka siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mencari kemuliaan lewat zat yang maha kekal padanya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencari kemuliaan lewat makhluk, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagi yang sekalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan dan iman yang kuat, iman yang betul-betul memahami akan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai makhluknya, iman yang kita dikatakan dan untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmat dan berkah iman dan taufik hidayah yang istiqamah dalam sampai waktu tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Qul qawli hadza astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni'amahu wa ibadahu mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafi khairi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in tabi'ahum. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ya ibadallah. Usikum sawiyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza min ibadihi al-muttaqun. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa arda an azwaji rasulillah wa ala alihi wa ahli bait rasulillah tahirin tayyibin wa khulafa'ir rasyidin wa baqiyat sahabati wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih ulatana wa qadana umurana wa muslimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahli man fi halakihi salahul islam wal muslimin wa la tahlik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sirfat 'anna al-bala wal waba wal qahra wal ghara wal jara wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min badanina wal khassa wa min bilad muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. 'Idzukum la'allakum tadhakkarun.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
إله إلا